Bumi bulat atau bumi datar, yang penting say no to drugs. Semangat pagi sahabat makerku, sampai jumpa lagi di channel Suka Nonton di sini. Di episode kali ini kita akan membahas alur cerita film Alien Part 2 Return to the Future yang dirilis pada tahun 2024, menceritakan tentang paguyuban alien-alien yang memanfaatkan tubuh manusia di bumi sebagai wadah dan juga berencana untuk menguasai dunia manusia sepenuhnya. Lantas segera buat kopi susu ditemani kue putu, tutup rapat pintu, jangan lupa siapkan tisu dan rajin memotong kuku. Saya tidak butuh dikasihani karena yang saya butuhkan adalah subscribe, like, dan bagikan channel ini kepada seluruh planet-planet sejagat raya. Tanpa bercanda dan silat lidah, mari ditonton lur. Biar nyambung sedikit spoiler dari film part pertamanya, Jewel, Thunder, dan Ian kabur ke masa lalu dan menyelamatkan dunia. Mereka kemudian dikejar oleh 3 manusia yang telah dikuasai oleh Paro. Di Paro tadi loro. Paro ini nama bangsa alien ya lur. Mereka mengejar karena mengincar pedang ilahi yang dibawa oleh Jewel dan yang lainnya. Salah satu dari ketiga manusia itu telah dikuasai oleh alien Paro terkuat yang disebut dengan nama Controller. Mereka berencana menggunakan pedang ilahi untuk memecahkan haba, sekumpulan gas alien yang mampu membunuh manusia dalam sekejap, sehingga nantinya bumi bisa dijadikan tempat tinggal bagi bangsa Paro. Di awal film kita melihat seorang kakek yang masih memikirkan urusan dunia bernama Jang terus memburu Ian yang kini memiliki pedang ilahi. Setelah berjalan kaki selama 2 hari, Ian menyamar menjadi Mas Adam suami Inul dan bertemu dengan Gedong. Dari Gedong, Ian mendapatkan seberapa informasi termasuk keberadaan Thunder yang sudah lama ia cari. Tak lama kemudian 2 orang penyihir datang untuk menangkap Ian. Dengan kemampuan bela dirinya, ia mampu dengan mudah mengatasi kedua orang tersebut. Gerakan-gerakannya pun cukup lihai. Sepertinya ia belajar bela diri dengan Chef Juna. Di sisi lain, Muruk sedang diruqyah oleh kedua penyihir Sol dan Woon, mulai menggali informasi tentang Jang dari seorang wanita tua yang bisu. Wanita itu menuliskan tentang kedatangan Jang serta beberapa orang lainnya 10 tahun lalu di Gunung Wangneng. Saat ditemukan, Jang langsung memberontak dan menyerang seorang pria bertopeng bernama Nengpa hingga membuatnya buta. Dari wanita itu pula kita mengetahui bahwa Jang membutuhkan pedang ilahi untuk membangkitkan sang controller dengan cara menusukkannya pada manusia yang telah dikuasai oleh si controller. Informasi ini membuat kedua penyihir kaget karena mereka tak menginginkan hal itu terjadi. Jadi mereka pun berniat membunuh Muruk karena berpikir controller itu berada di dalam tubuhnya. Saat akan ditangkap, Muruk sempat tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Tidak kontrol dadakan kayak tahu bulat. Namun setelah itu kedua penyihir menggunakan kekuatannya dan berhasil menangkap Muruk. Di waktu yang sama kedua siluman kucing bawaan Muruk membantu Ian bersembunyi dari para pemburu. Mereka memang diperintahkan oleh Muruk untuk mengikuti dan melindungi Ian karena percaya bahwa Ian sekarang adalah istri Muruk. Setelah ditangkap, kedua penyihir nyatanya tidak tega membunuh Muruk karena udah merasa jadi friend lur. Mereka pun memutuskan untuk minum oplosan dikasih autan terlebih dahulu karena lebih mudah membunuh Muruk saat dalam keadaan mabuk. Namun saat keduanya sudah mabuk, Muruk malah sadar dan berhasil membebaskan diri. Jadi paham kan mengapa mabuk itu dilarang lur. Pada malam harinya, Ian kembali diburu oleh Jang dan para pasukannya. Selain mereka, di sana juga ada Nengpa yang juga menginginkan pedang ilahi. Ia berencana menggunakan pedang ilahi untuk menyembuhkan kebutaannya dan belas dendam kepada Jang. Meskipun tak bisa melihat, namun Nengpa adalah seorang ahli pedang yang mampu membunuh musuhnya hanya dari pendengarannya yang tajam. Saking tajamnya telinganya bisa buat iris bawang lur.
Nengpa kemudian menyerang Ian dan merasakan pedang ilahi berada di tangannya. Dari pengakuannya, Nengpa ternyata pernah melihat Jiwon dengan pedang ilahi itu saat menangkap Paru di masa lalu. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Muruk datang dan menyelamatkan Ian. Mereka memanfaatkan selimut dari penyihir teman Harry Potter yang mampu membuat tubuh mereka tidak terlihat. Berkat selimut itu dan sedikit bantuan dari kedua siluman kucing, mereka pun akhirnya berhasil selamat dan membawa pedang ilahi tersebut. Scene lalu beralih kepada masa depan, tepatnya di tahun 2022. Saat itu kita pun diperlihatkan pada seorang wanita bernama Jane yang merupakan salah satu keturunan Nengpa. Sedikit informasi, Jane adalah bibi dari sahabat Ji-an di masa depan yang bernama Minson. 2 hari sebelum pecahnya Haba, Jane menangkap seorang pencuri bernama Samsik. Secara kebetulan, Samsik menjadi salah satu orang yang dikuasai oleh Paru saat hari kejadian. Jane yang bertugas menjadi polisi kemudian mencari Samsik yang kabur dan tak sengaja mendengar percakapan Jiwon dan Tender di parkiran rumah sakit. Sejak saat inilah Jane mengetahui ada sesuatu yang aneh tentang Jiwon, termasuk anaknya yaitu Ji-an. Ia pun mulai menggali informasi tentang Jiwon dari handphone Ji-an saat Ji-an sedang bermain ke rumah Minson. Setelah mengetahui semuanya, Ji-an langsung mencari Jiwon. Namun semuanya menjadi suatu kebetulan, di mana Samsik yang saat ini diincar oleh Jane menjadi salah satu orang yang terjebak di dalam kabut Haba. Jane dan seorang polisi kemudian menyaksikan semua yang terjadi hari itu. Hari di mana Jiwon dan yang lainnya berpindah ke masa lalu demi menghindari kekacauan yang lebih besar di masa depan. Kembali ke masa lalu, Muruk memberitahu Ji-an bahwa ia sebenarnya adalah teman masa kecilnya. Dari sini terungkap bahwa dahulu Muruk sempat menyelamatkan Ji-an saat pingsan di pinggir sungai. Muruk kemudian bertanya kepada Ji-an tentang identitas kontroler bos tahanan alien yang kabur dari penjara di masa depan. Dari pernyataan Muruk ini terungkap bahwa di masa kecilnya Muruk pernah tak sengaja bertemu dengan kontroler, hingga akhirnya ia meyakini bahwa kontroler telah masuk ke dalam tubuhnya. Mengetahui hal ini, Ji-an pun kaget lur. Namun Muruk meyakinkan bahwa ia tetap bisa menjadi dirinya sendiri meskipun tubuhnya kini menjadi inang alien. Setelah mengetahui Muruk adalah teman masa kecilnya, Ian akhirnya batal membunuh Muruk dan meninggalkannya demi kebaikan mereka. Keesokan harinya Muruk kembali menemui Ian untuk memberitahu lokasi Tender yang selama ini ia cari. Sesampainya di lokasi, Ian menemukan mesin Tender dalam keadaan mati karena tidak memiliki energi. Demi mendapatkan energi untuk mengaktifkan Tender, Ian bergegas menuju lokasi pesawat Tender yang ternyata berada di markas Jang. Muruk dan pengikut setianya juga bergerak menuju markas Jang untuk menyelamatkan Gedong, teman baiknya yang telah diculik oleh Jang. Setibanya di lokasi, Muruk mendapati bahwa Gedong telah dibunuh oleh Jang karena tak bisa memberitahu lokasi pedang ilahi. Tak lama berselang kita pun diperlihatkan bahwa di dalam markas Jang ternyata ada alien yang menjadi bawahan controller. Begitu alien ini menampakkan dirinya, ia menghadapi perlawanan Muruk, Ian dan juga Nengpa yang kebetulan juga hadir. Di tengah pertarungan sengit ini, alien berhasil merebut pedang ilahi dari tangan Ian. Selanjutnya alien ini pun berhasil melumpuhkan Nengpa, Muruk dan pengikut setianya yaitu 2 kucing garong. Tak lama berselang, Ian berhasil mencuri kesempatan untuk menyayat tangannya dengan pedang ilahi demi mendapatkan ingatan masa lalunya yang berhubungan dengan Muruk. Dari ingatan masa lalu, Ian terungkap bahwa tubuh Muruk kecil sebenarnya tidak dimasuki oleh si controller. Karena nyatanya saat tubuh Muruk akan diambil alih oleh controller, Jiwat tiba-tiba muncul dan berhasil mengusir controller dengan serangannya. Muruk kemudian menemui Jiwat untuk menanyakan identitasnya. Namun karena saat itu Jiwat sedang sekarat, ia tak mampu berkomunikasi dengan baik. Alhasil, Jiwat pun mentransfer sisa energi terakhirnya ke dalam tubuh Muruk agar kelak ia bisa mengetahui rahasia masa lalu ini. Di akhir ingatan masa lalu ini terungkap bahwa di masa kecilnya
Tubuh Yian lah yang telah dimasuki oleh controller saat ia baru saja tiba di masa lalu. Dan celakanya controller itu masih ada di dalam tubuh Yian sampai saat ini. Begitu mengetahui kenyataan pahit ini, Yian langsung berusaha membunuh dirinya sendiri agar si controller juga ikut mati. Demi bertahan hidup, kontrol akhirnya meningkatkan kekuatannya hingga ia berhasil mengambil alih kesadaran Yian. Karena Zhang yang mengetahui Yian adalah sang kontrol, diserahkanlah pedang ilahi itu. Namun tiba-tiba dua penyihir datang dan merebut pedang itu, dan tak sengaja mereka tersedot ke masa depan. Sesampai di masa depan, duo penyihir ini malah ngejim lur. Dengan menggunakan tubuh Yian, kontrol akhirnya pergi ke masa depan bersama Zhang untuk merebut pedang ilahi yang kini dibawa oleh duo penyihir. Setelah tiba di masa depan, kontrol menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan tahanan alien bawahannya yang terkurung di dalam tubuh manusia. Pembangkitan ini pun berhasil karena saat itu para manusia yang menjadi inang tahanan alien telah mati akibat terpapar gas haba. Kini controller mengetahui bahwa di masa ini gas haba akan meledak dalam waktu 47 menit. Mengingat ledakan gas haba bisa dicegah dengan kekuatan pedang ilahi, controller pun bergegas mencari pedang ilahi dan berniat mengamankannya agar ledakan gas haba tidak bisa dicegah, agar bisa segera menguasai bumi. Di masa lalu, Thunder akhirnya bisa kembali aktif berkat paparan energi pesawat miliknya yang tak jauh dari sana. Usai memulihkan luka Muruk, Thunder memberikan armor bersenjata canggih kepada Muruk untuk melawan si controller yang kini masih menguasai tubuh Yian. Dengan kekuatannya, Thunder akhirnya menciptakan portal untuk kembali ke masa depan bersama dengan Muruk. Dalam waktu berdekatan, kontrol yang masih menguasai tubuh Yian berhasil menemukan dua penyihir yang selama ini ia kejar karena memegang pedang ilahi yang ia cari. Terjadilah dua pertarungan di kereta api yang sedang melaju kencang. 무슨 준비? 팔을 뻗으시게. Pertarungan pertama adalah Thunder dan Muruk melawan Samsik yang sebelumnya mengejar dua penyihir. Dan pertarungan kedua adalah dua penyihir melawan controller yang masih menggunakan tubuh Yian. Pertarungan ini pun terus berlanjut sampai akhirnya Muruk dengan armor canggihnya berhasil menemukan controller. Di momen ini, Muruk menggunakan kekuatan armornya untuk mengeluarkan controller dari tubuh Yian agar semakin efektif. Muruk akhirnya memindahkan armor ini ke tubuh Yian hingga akhirnya kontrol pun terpaksa keluar dari tubuh tersebut. Kontrol kemudian berpindah ke dalam tubuh Samsik dan melancarkan serangan balik. Serangan balik kontrol ini pun sangatlah kuat hingga menciptakan ledakan yang mengakibatkan kereta api terpental dan mengalami kerusakan berat. Beruntungnya Yian dan teman-temannya berhasil melarikan diri sebelum kereta api ini jatuh dengan keras. Setelah itu, alien di dalam tubuh Zhang akhirnya keluar dari tubuh manusianya dan berusaha membunuh Yian yang kini masih dalam kondisi lemah. Di tengah situasi genting ini, Jane tiba-tiba muncul dan berhasil melancarkan serangan untuk menyelamatkan Yian. Berbekal pesan dari Nengpal leluhurnya di masa lalu, Jane akhirnya mengetahui bahwa tugasnya di sini adalah memberikan senjata kepada duo penyihir untuk melawan alien. Tak lama berselang, Muruk yang sebelumnya terluka akhirnya kembali bangkit dan menemukan kekuatan terbaiknya. Dari situ, duo penyihir pun bekerja sama dengan Muruk dan Jane untuk menghentikan alien bawaan controller. Selagi mereka sibuk bertarung, Yian dengan bimbingan Thunder berusaha mendekati jantung pesawat alien demi mencegah ledakan gas haba yang akan terjadi dalam hitungan menit. Saat berhasil mencapai lokasi dengan penuh perjuangan, Yian langsung melemparkan pedang ilahi ke jantung pesawat alien hingga akhirnya ledakan haba pun berhasil dicegah. Kehancuran jantung pesawat juga secara otomatis melenyapkan para alien bawaan controller.
Tak lama setelahnya, Kontrol masih bisa hidup dan menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk mengambil alih tubuh Minson. Mengetahui hal ini, Yi-an dan Muruk langsung berusaha menggagalkan aksi si Controller. Usai berhasil menyelamatkan temannya, Yi-an menggunakan kekuatan armornya untuk menyegel Controller di dalam sebuah objek khusus. Namun kemudian objek khusus ini pun tiba-tiba mengalami keretakan, sehingga artinya Controller masih mampu memberontak dan berusaha keluar dari objek tersebut. Melihat kejadian ini, Thunder akhirnya menyadari bahwa ia harus menggunakan program penghancuran dirinya agar bisa memusnahkan Controller bersama dengan dirinya. Lantas sebelum menghancurkan dirinya bersama Controller di ruang angkasa, Thunder sempat menyampaikan pesan terakhirnya yang mengharukan kepada Yi-an. Ingat do, jangan suka jajan dan pakai kacamata kalau belum cuci muka. Selain itu, Thunder juga berterima kasih kepada Muruk karena sudah bersikap baik kepadanya saat ia hidup menjadi dua siluman kucing yang setia mengikutinya. Setelah Thunder ke ruang angkasa untuk menghancurkan dirinya bersama Controller, Muruk dengan berat hati meninggalkan Yi-an dan kembali ke garis waktu asalnya melalui sebuah portal waktu. Lantas ketika sudah kembali ke kehidupan aslinya, Muruk menemukan portal waktu yang masih terkoneksi dengan portal yang ada di masa depan. Dengan portal waktu itu pun Muruk akhirnya pergi ke masa depan untuk menemui Yi-an agar ia bisa menyatakan rasa cintanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.